Ya, terima kasih Mas Bayu. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banjar untuk peduli terhadap hak pilihnya. Ya, pastikan data Anda tercatat dengan benar. Ya, kemudian hak suara Anda itu sangat berarti untuk masa depan di kota kita tercinta ini. Dan jika ada perubahan data atau anggota keluarga yang belum terdaftar, ya jangan ragu untuk menghubungi KPU Kota Banjar. Oke, selamat siang teman pemilih. Bersama lagi dengan saya Bayu dalam podcast Orasi, obrolan ragam demokrasi. Jadi bagi teman pemilih di Kota Banjar, khususnya yang baru pertama mendengar podcast ini, selamat datang. Podcast Orasi, obrolan ragam demokrasi adalah kegiatan non-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banjar. Jadi jika kemarin-kemarin teman-teman melihat kami sibuk dari KPU Kota Banjar menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024, terus kan akan muncul pertanyaan ya, apa yang kami lakukan ketika tidak ada tahapan pemilu dan pilkada? Maka dari itu, melalui program Orasi ini kami jawab. KPU Kota Banjar hadir tetap melayani pemilih di Kota Banjar. Oke, sudah bersama saya pada kesempatan kali ini Bapak Muhammad Wahab Hasbullah. Selamat siang Pak. Siang Mas Bayu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi akan jadi pertanyaan bagi teman pemilih, kenapa Bapak Wahab ini hadir di kesempatan podcast kali ini? Karena sesuai dengan tema yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu mengenal demografi pemilih di Kota Banjar. Bapak Muhammad Wahab ini sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Banjar. Nah, bisa diceritakan tidak Pak kepada teman pemilih, kira-kira apa yang dimaksud dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Banjar? Ya. Oke, jadi saya ini di KPU Kota Banjar memasuki periode kedua, dan kebetulan di periode kedua ini saya diberikan amanah menjadi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini merupakan suatu divisi yang membidangi tugas garapan terkait dengan perencanaan, terkait dengan data pemilih, dan juga terkait dengan informasi publik begitu. Jadi perencanaan data dan informasi ini salah satunya adalah membidangi yang tadi saya sampaikan. Oh, oke. Jadi teman pemilih, bisa saya sampaikan lagi ya, sebagai penyelenggara KPU itu biasanya ini Pak Wahab sering menyampaikan kepada saya untuk menjadi pengingat, kita melayani 2P. Pertama adalah peserta, yang kedua adalah pemilih. Berarti secara tugas Bapak harusnya sudah lengkap ya Pak. Sebelumnya kan di tugas sebelumnya melayani peserta dan di periode kedua melayani pemilih. Betul. Ya? Di periode pertama kebetulan saya diberikan amanat di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dan waktu itu memang saya lebih fokus melayani peserta pemilu dan pilkada Mas Bayu. Dan saat ini lebih ke spesialisasi melayani pemilih begitu. Oke, jadi harusnya secara tugas sudah lengkap ya Pak. Ya, kalau dikatakan lengkap sih belum ya, karena memang ternyata di KPU Kota Banjar ini atau di KPU ini meskipun kita dibagi berbagai divisi, tapi urusan pekerjaan kita sama-sama Mas Bayu gitu. Ya. Oke, jadi itu teman pemilih yang Pak Wahab sampaikan bagaimana perjalanan Pak Wahab sampai hari ini bisa menjadi narasumber kita sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sebagai informasi tambahan, teman pemilih, di masa tahapan mungkin waktu kita lebih banyak bersama ya Pak dibandingkan bersama keluarga di rumah. Betul, betul sekali. Saking sibuknya, ya istilah kita ini ada apa namanya sampai 2359. 2359 karena memang di saat ada tahapan kita bekerja hari kalender. Hari kalender. Ya, kalau misalkan tidak ada tahapan ya hari kerja gitu sampai hari Jumat.
Selain 2359 itu berlaku di seluruh Indonesia ya Pak? Berlaku di seluruh Indonesia, begitu. Karena kemarin teman pemilih ada notif ya di galeri HP saya bahwa mengingatkan bahwa 1 tahun yang lalu saya bersama Pak Wahab di hari yang sama ada di Yogyakarta. Jadi Ya, dulu betul. Pak sebagai reminder kita sedang mengeksekusi data ganda Betul. yang kebetulan di hari ini juga sedang kita laksanakan Ya. data ganda. Oke, kita lanjutkan Pak kepada topik yang tadi saya sampaikan di awal mengenai dengan demografi pemilih. Ini mungkin teman pemilih dan masyarakat Kota Banjar ingin tahu Pak mengenai demografi pemilih. Mungkin bisa Bapak sampaikan mengenai demografi pemilih yang dimaksud? Baik, Mas Bayu. Jadi demografi pemilih ini itu menggambarkan profil penduduk yang punya hak pilih. Seperti usia, kemudian jenis kelamin, domisili, ya. Dan ini penting salah satunya untuk menyusun strategi sosialisasi, logistik, dan juga layanan pemilu yang tepat sasaran, begitu Mas Bayu. Oke, jadi demografi pemilih ini sudah mencakup beberapa klasifikasi pemilih ya Pak, Betul. berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia, bahkan nanti bisa kita simpulkan menjadi data generasi gitu. Nah, teman pemilih itu yang biasa kami kerjakan di Divisi Data dan Informasi. Jadi saya Pak Wahab beserta tim menerima data dari Kemendagri karena salah satu mitra kita itu Kemendagri ya Pak. Betul. Dari KPU kita olah datanya menjadi data demografi. Pertanyaan selanjutnya Pak, barusan kan sudah disampaikan mengenai demografi pemilih dan Kota Banjar. Nah, update tentang profil pemilih di Kota Banjar berdasarkan demografi tersebut gimana Pak hari ini? Kalau update per data triwulan 2 tahun 2025, jumlah pemilih di Kota Banjar ini adalah 154.026 pemilih dengan sebaran sebanyak 32,4% adalah generasi milenial. Milenial. Ya, milenial. Kalau dihitung secara angka kurang lebih 49.351 pemilih. Dan pemilih perempuan itu lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Gitu. Pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Gitu. Berarti generasi milenial itu yang sekarang rata-rata berusia 28 sampai 43 tahun itu mendominasi kriteria pemilih di Kota Banjar ya Pak? Betul, mendominasi ya. Milenial ini mendominasi di pemilih KPU Kota Banjar. Nah, terus Pak hubungannya dengan kemarin kan kita DPT terakhir itu di Pilkada 2024 ya Pak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, itu data DPT terakhir dan data pemilih hari ini ada pengurangan atau penambahan Pak? Betul ya. Jadi hasil kemarin itu ada pengurangan sekitar 399 pemilih ya, atau persentasenya 0,26% dari DPT Pilkada 2024. Dari DPT Pilkada 2024 itu 154.425 pemilih. Oke, dari awal kita banyak berbicara soal angka ya Pak. Tentunya ini harus akurat betul Pak? Ya, harus akurat. Namanya pemutakhiran data pemilih, ya tagline-nya akurat mutakhir. Akurat gitu. mutakhir. Akurat mutakhir. Oke, jadi teman pemilih bisa kita ketahui bersama ya bahwa tugas untuk mengolah data pemilih ini berat ya Pak, karena memang harus akurat seperti yang Bapak sampaikan barusan. Betul. Memang prinsip kita dalam menyusun data pemilih, termasuk kita pemutakhiran data pemilih, ya data itu harus akurat, juga harus paling mutakhir, Mas Bayu. Gitu. Paling mutakhir, betul. Jadi maksudnya mutakhir itu terus diperbarui ya Pak? Terus diperbarui. Dari pilkada kemarin sampai hari ini kita tapping podcast ini terus data pemilih di Kota Banjar ini terus diperbarui. Nah, Pak, kan karena Bapak berarti meskipun betul ya Pak dari periode pertama memang tidak mengampu di divisi perencanaan data dan informasi, tapi kan tentunya mengikuti ya Pak perjalanan data pemilih. Nah, bisa disampaikan tidak Pak kepada kami dari berarti mungkin tahun 2019 kemarin pemilu dan pilkada terakhir tahun 2024 tentang tren data pemilih di Kota Banjar seperti apa Pak? Oke, jadi kalau berbicara tren data pemilih di Kota Banjar itu memang ada fluktuatif ya. Juga ada kenaikan, ada penurunan data gitu. Kemudian juga soal
eh, demografi ya, kita harus memahami itu juga ya. Eh, Kenapa ini juga penting kita sampaikan ke publik gitu. Soal pemahaman demografi ini untuk membantu KPU ya untuk menyesuaikan strategi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan dengan mengetahui komposisi usia, kemudian juga sebaran wilayah gitu ya, karakteristik pemilih gitu untuk menyusun nanti perencanaan logistik, kemudian pemetaan TPS, penyusunan TPS dan sebagainya. Berarti pemilih ini sangat vital perannya ya Pak dalam proses tahapan pemilu dan pilkada gitu. Sangat vital dan memang pemilih ini adalah salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Mas Bayu. Berarti bisa muncul pertanyaan lain Pak, dari pemilih ini akan menghasilkan jumlah sebaran logistik berarti ya Pak? Betul. Jadi kenapa lagi-lagi data pemilih ini sangat penting gitu ya? Pemetaan data pemilih ini sangat penting. Jadi tadi ya untuk strategi logistik, pemetaan TPS, kemudian juga kita mobilisasi nanti logistik gitu. Jadi itu salah satu hal penting kita memahami terkait dengan data pemilih. Termasuk mungkin kalau kaitannya dengan tugas Bapak sebelumnya di divisi teknis, berarti penentuan dapil ya Pak, berdasarkan pemilih. Ya, betul. Jadi penentuan dapil juga salah satunya adalah kita menentukan jumlah penduduk. Nah, kemudian juga untuk kepentingan selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih. Berarti betul ya Pak, sangat vital perannya. Sangat vital. Pemilih ini sangat vital. Maka kita sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada menjaga betul data pemilih ini bisa terjaga dan termutakhir ya dengan proses yang kita lakukan saat ini adalah pemutakhiran berkelanjutan begitu Mas. Berarti harusnya dari awal tahapan sampai akhir pemilih ini terus yang berhubungan dengan pemilih ini pasti ada kerjaan ya Pak, maksudnya gitu. Agar masyarakat Kota Banjar tahu. Ada. Jadi kita ini tiap bulan terus memutakhirkan Mas Bayu ya. Dan data itu kita terima dari stakeholder, salah satunya adalah Dinas Kependudukan begitu, dan juga dari stakeholder yang lain. Selama proses itu Pak, baik itu pemilu 2024, pilkada sampai hari ini, bisa Bapak ceritakan nggak kepada kami selaku penonton setia podcast Orasi tentang tantangan terbesar dalam menjangkau semua segmen pemilih di Kota Banjar? Oke, jadi tantangan terbesar itu adalah adanya perbedaan karakteristik ya dan kebutuhan tiap segmen pemilih tentunya. Pemilih muda ini biasanya akrab dengan informasi digital, Bayu ya. Sementara pemilih lansia itu atau pemilih yang di wilayah terpencil lebih mengandalkan tatap muka, begitu. Jadi selain itu juga mobilitas penduduk, kemudian juga kesibukan warga dan keterbatasan akses informasi gitu ya. Di beberapa daerah ini membuat KPU harus menyiapkan strategi yang beragam agar semua segmen yang ada di Kota Banjar ini terjangkau begitu. Oke, berarti untuk meraih tujuan pemilu dan pilkada yang inklusif itu banyak usaha keras yang kita lakukan ya. Betul. Dari segi pemilih ini. Betul Mas Bayu. Jadi kita memang karena kita sudah berkomitmen ya awal masuk KPU, jadi kita ini siap bekerja keras. Bahkan ada tagline-nya Mas Bayu. Apa tuh Pak? Tagline-nya KPU melayani. Oh, KPU melayani. KPU melayani. Jadi seberat apapun tugas kita, karena kita sudah berkomitmen untuk siap melayani. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu ya, minimal 2P. 2P. Pemilih dan peserta. Pemilih dan peserta. Jadi kita harus siap melayani begitu. Siang dan malam ya Pak. Siang dan malam. Dimanapun kita harus siap. Oke. Kalau barusan tantangan terbesar dalam menjangkau semua segmen pemilih, nah sekarang masih berhubungan dengan tantangan terbesar juga Pak, tapi dalam
tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa data pemilih itu harus akurat dan mutakhir. Nah, apa Pak tantangan terbesarnya untuk menjaga data pemilih ini tetap akurat dan mutakhir? Ya, tantangan terbesar kita itu terjadi perubahan data kependudukan yang cepat ya. Kemudian juga pindah domisili, kematian, datangnya penduduk, kemudian juga penduduk yang belum tercatat gitu atau belum terlapor. Itu tantangan kita. Apalagi soal kematian ya, kita kan tidak bisa memprediksi, Mas Bayu ya. Betul, Pak. Kadang kita hari ini mendata, memvalidasi, memverifikasi, bolehlah kita anggap itu sudah fix ya, besoknya ada yang meninggal. Nah itulah. Jadi data pemilih kita ini dinamis. Betul. Dinamis. Bisa jadi petugas verifikator ya Pak. Iya, betul. Yang mentemeskan. Betul Mas Bayu. Oke, ini kita bicara tentang dinamika penduduk dan tantangannya teman pemilih, karena dari awal sampai akhir penduduk ya ada kepentingannya ya Pak untuk tidak berdiam diri, dan itu harus kita layani berarti Pak. Betul. Contoh berarti saya dulu sebelum menikah ada di Kelurahan Karangpanimba, setelah menikah ada di Kelurahan Mekarsari. Berarti itu harus dicatat Pak dalam histori data pemilih di KPU Kota Banjar. Ya, jadi begini ya Mas Bayu, soal perpindahan penduduk, soal perpindahan domisili maksud saya, kemudian juga kematian, pemilih baru dalam memperbarui data, itu kan kita tidak bisa mendikte ya, karena yaitu hak sebagai warga negara gitu. Jadi kalau tadi disampaikan mempengaruhi, jelas mempengaruhi ya, berdampak langsung terhadap proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kita lakukan begitu. Barusan sudah sempat Bapak sampaikan ya mengenai perpindahan domisili. Nah, yang akan tentunya menjadi pertanyaan teman pemilih juga Pak, bagaimana perpindahan domisili, kematian dan pemilih baru mempengaruhi data pemilih Pak? Ya, jadi perpindahan domisili, kematian dan pemilih baru ini tentu mereka berdampak langsung ya Mas Bayu. Jika tidak tercatat dengan baik, itu bisa timbul data tidak valid atau pemilih tidak tercatat begitu. Maka dari itu setiap ada perpindahan penduduk, kematian, dan pemilih baru, langsung kita update berarti ya Pak? Datanya. Betul, kita update Mas Bayu begitu. Kalau kerjasama Pak untuk mendapatkan data yang tadi dimaksud, data yang akurat itu berarti KPU bekerja sama dengan lembaga lain Pak? Betul, jadi KPU Kota Banjar ini dalam proses memperbaharui data pemilih itu tidak lepas support atau dukungan dari lembaga lain. Salah satunya adalah Disduk Capil, kemudian juga ada BPS, kemudian juga ada BPJS dan lain-lain gitu yang mendukung kita dalam memperbaharui data begitu. Tentunya ini sangat memudahkan kita ya Pak untuk mengupgrade data pemilih. Betul Mas Bayu. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, karena belum kita bahas nih Pak, boleh disampaikan tidak apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Barangkali teman pemilih belum ngeh nih, ini kira-kira apa ya maksudnya gitu. Ya, jadi berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU di non-tahapan ini diharuskan melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Nah, jadi PDPB ini salah satu proses rutinitas KPU Kota Banjar, itu kita setiap bulan memperbaharui daftar pemilih ya, salah satunya tadi sudah sampaikan, kegiatan ini adalah di luar non tahapan, karena kalau ada saat tahapan tentu itu datanya sudah mutakhirkan dan datanya dipakai untuk tadi konsolidasi logistik, penyusunan TPS dan sebagainya. Padahal barusan teman pemilih mau bertanya lagi Pak mengenai frekuensi atau seberapa sering data diperbarui, tapi karena barusan sudah Bapak jawab, per bulan berarti ya Pak? Tiap bulan. Nah, tinggal proses berlangsungnya pemutakhiran ini gimana Pak? Jadi proses pemutakhiran data pemilih ini ya kita lakukan setiap bulan
dan ada triwulan ya, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kita melakukan rapat pleno per triwulan. Berarti per 3 bulan sekali ya. Per 3 bulan sekali kita plenokan hasil dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi per bulan kita mutakhirkan, dan di triwulan per triwulan 1, 2, 3 itu kita lakukan pleno gitu. Datanya sekian, misalkan triwulan 1, triwulan 2 sekian begitu. Sebelum kita panjang lebar ya Pak mengenai data pemilih, pasti teman pemilih ini bertanya karena yang diolah itu data saya, data pribadi dari hulu ke hilir Pak, sangat privasi maksudnya. Pertanyaannya bagaimana KPU menjaga keamanan data dan akurasi data pemilih Pak? Sudah barang tentu KPU berkewajiban menjaga data pemilih ini dengan sebaik-baiknya, karena kita juga ada payung hukumnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi insya Allah KPU itu melakukan penjagaan secara berlapis gitu ya, dan juga kita ada pengawasan internal, dan juga data kita ini terinskripsi ya dalam sistem yang kita miliki begitu. Sudah bisa dipastikan berarti data penduduk masyarakat Kota Banjar aman ya Pak? Aman insya Allah Mas Bayu, karena kita juga dilindungi oleh undang-undang data pribadi begitu. Oke, karena pemutahiran ini tadi Bapak sebutkan dilakukan per triwulan ya Pak, atau per 3 bulan teman pemilih, berarti sudah ada 2 kali triwulan ya Pak yang KPU Kota Banjar lewatkan. Ini karena waktu parantos Pak Kadif Ya. mendekati 2359. Ya, siap. Hubungan dengan kegiatan non-tahapan sekarang yang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, yang kemudian ingin kami sampaikan sebagai teman pemilih di Kota Banjar, apa update kegiatan dari kedivisian Pak Kadif selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Banjar? Ya, insya Allah KPU Kota Banjar dalam waktu dekat, sebagaimana edaran dari KPU RI dan KPU Provinsi, selain proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita juga ada kegiatan Coktas, Mas Bayu. Coktas, Pak. Ya betul, Coktas. Coktas ini kepanjangan dari coklit terbatas. Jadi kegiatannya itu pencocokan data pemilih secara langsung ke masyarakat, ke lapangan, memastikan data pemilih itu akurat. Ya, sasarannya kita akan mulai dari data yang TMS. TMS itu tidak memenuhi syarat atau yang meninggal. Tidak memenuhi syarat dan meninggal. Berarti kalau dulu ini yang dilakukan oleh Pantarlih ya Pak? Ke rumah. Ya, kalau dulu yang dilakukan Pantarlih, coklit ya, kalau itu kan sedang tahapan ya. Betul. Nah, kenapa terbatas? Ya kita karena di luar non tahapan nih, makanya kita terbatas, coklit terbatas, dan hanya kita coba memastikan yang TMS terlebih dahulu begitu. Ini berarti salah satu proses penting juga Pak, Coktas dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, proses penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik teman pemilih, ditunggu kehadiran kami, petugas verifikator Coktas yang akan nanti datang ya Pak. Ya, betul. Untuk memastikan data TMS seperti yang tadi Pak Kadif sampaikan. Baik Pak, bolehkah Pak Kadif memberikan closing statement karena podcast kita nampaknya harus sudah diakhiri Pak, sebagai penutup podcast Orasi episode 2 tentang mengenal demografi pemilih di Kota Banjar. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banjar untuk peduli terhadap hak pilihnya. Ya, pastikan data Anda tercatat dengan benar. Ya, kemudian hak suara Anda itu sangat berarti untuk masa depan di kota kita tercinta ini. Dan jika ada perubahan data atau anggota keluarga yang belum terdaftar, ya jangan ragu untuk menghubungi KPU Kota Banjar. Statement yang sangat kuat dan clear ya untuk dipahami kita bersama teman pemilih, bahwasannya dalam proses tahapan ini jika teman pemilih
ingin melakukan upgrading data atau perubahan elemen data, teman pemilih pertama bisa cek dulu di lamannya KPU RI, yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Di sana teman pemilih masukkan NIK, kemudian nanti akan muncul OTP ke nomor WhatsApp masing-masing. Nanti jika ada data yang tidak sesuai, teman pemilih bisa datang ke KPU Kota Banjar untuk memperbarui elemen data pemilih. Oke teman pemilih, barusan sudah kita dengar bersama closing statement dari Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Banjar. Sampai jumpa di podcast Orasi episode berikutnya. Salam demokrasi, salam KPU melayani.